Saudara semua sudah siap mendengar firman Tuhan? Pada pagi hari ini tahun yang minggu pertama kan tahun ini. Jadi khotbah yang pertama lah. Jadi khotbah yang pertama untuk tahun 2026 pada hari ini adalah melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sekali lagi, tajuk firman Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Setiap pergantian tahun kita sudah diajar dari kecil lagi, bahkan sebelum kita mengenal Tuhan, waktu kita masih duniawi, keluarga kita, kawan-kawan kita cakap, tahun baru ini apa kau punya apa? Azam. Azam dia banyaklah kan, saya mau buang ini, saya mau buang ini, saya mau mulakan hidup baru, saya mau buat ini. Ya, itulah azam kita. Dilakukan setiap tahun. Dan setelah mengenal Tuhan pun sama juga azam dia yang sama. Jadi culture sudah, budaya. Saya ada azam begini, inilah yang saya harus lakukan tahun ini. Dan pasti kita mau melakukan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Betul? Itulah tugas kita. Kita mau lakukan sesuatu yang terbaik. Tetapi kita perlu ingat satu hal. Dalam setiap kita punya azam, tekad, dan apa juga yang kita mau lakukan, pasti yang kita lakukan itu adalah untuk mendatangkan hidup kekal. Boleh paham kan? Jangan melakukan sesuatu azam yang baik yang tidak mendatangkan hidup yang kekal. Kenapa saya cakap perlu kita lakukan untuk mendatangkan hidup yang kekal? Sebab Yesus Kristus mau datang sudah. Amin. Dia akan datang bila-bila terjadi gempa bumi, tsunami di mana-mana sekarang. Dan Yesus mau datang. Peperangan terjadi sana sini. Jadi setiap azam, setiap tekad yang kita lakukan, pastikan itu yang mendatangkan upah masuk dalam kerajaan surga. Jangan melakukan sesuatu azam yang membawa kita ke neraka. Tetapi azam, tekad kita itu, purpose kita untuk 2026 ini adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu melakukan segala sesuatu azam, ataupun sesuatu yang seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Itu yang sangat penting. Jadi tidak kira apa azam kamu, tekad kamu tahun ini, pastikan itu meninggikan nama Tuhan. Amin. Memuliakan nama Tuhan. Kita melihat di dalam buku 1 Korintus pasal 10, ada 2 ayat. Buku Korintus pasal 10 ayat 31 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dan setelah itu baru Kolose pasal 3 ayat 17. Perlihatkan di sana 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Dikatakan sana, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Aku menjawab, Paulus berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu, termasuklah azam kita, tekad kita, sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa juga purpose, tujuan azam kita tahun ini, pastikan di sebalik itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Amin. Jika itu untuk kemuliaan Tuhan, pasti tertulis dalam buku kehidupan. Betul kan? Ya, pasti tertulis dalam buku kehidupan. Kolose pasal 3 ayat 17. Sudah? Oke. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, perkataan dengan perbuatan, ya. Lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi, segala azam, tekad kita itu harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya berada dalam green light Tuhan. Takkan kita melakukan sesuatu yang di luar Tuhan kan? Saya tidak mau melakukan yang di dalam nama Yesus sebab itu memuliakan Tuhan. Saya mau melakukan yang kedagingan saya. Tidak ada. Kita melakukan sesuatu, tekad kita, azam kita di dalam nama Yesus. Maksudnya di dalam kebenaran. Di dalam persetujuan kebenaran itu sendiri. Amin. Jadi tekad-tekad yang lain, segala azam yang lain di luar Tuhan, di luar kebenaran, itu hanya membawa kematian. Tetapi tekad yang bersesuaian dengan firman Tuhan membawa kehidupan yang kekal. Jadi kita perlu sadar, kedatangan Tuhan semakin dekat untuk menghakimi
dan memberi upah kepada setiap manusia menurut perbuatan baik ataupun buruk. Jadi sudah disebutkan tadi, supaya perbuatan kita itu, perkataan kita bersesuaian dengan firman Tuhan dan harus dilakukan di dalam nama Yesus Kristus. Karena apa? Apabila kita melakukan di dalam nama Yesus Kristus, pasti yang baik, pasti yang rohani, pasti yang ilahi. Amin. Pasti yang ilahi. Tetapi kalau bukan di dalam nama Yesus, itu tidak betul sudah. Ya, oke. Wahyu pasal 22 atas dasar apa? Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12. Katakan pancarkan di sana. Buku Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, ini kita mau ini sekarang, yang 4 ini. Barang siapa yang benar, saudara dan saya berada dalam kebenaran, katakan amin. Kita berada dalam yang benar, amin. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, di sini dikatakan Yesus mau datang sudah. Sesungguhnya aku akan datang segera dan membawa upahku. Rupa-rupanya dia datang untuk menghakimi dan membawa upah. Jadi kalau Yesus datang membawa upah menurut perbuatan kita masing-masing, maukah kita hidup seenak-enaknya tahun 2026? Tidak mungkin, betul kan? Jadi kita melakukan sesuatu, purpose, tujuan kita itu menurut kehendak Tuhan itu sendiri, menurut kebenaran, supaya apabila Yesus datang, kita mendapat upah yang seutuhnya dan kita masuk dalam kerajaan surga. Beri kemuliaan pada Tuhan. Nah, sekarang kamu paham sudah bahwa segala purpose, segala tujuan kita, azam, nekat kita itu harus bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Apa-apa yang bukan kehendak Tuhan, kita mesti pinggirkan dalam kehidupan kita. Ada orang begini ya, saya harap di sini tidak ada, tapi saya pernah melayani lebih 20 tahun sebagai gembala. Ada orang, dia tahu kekasih dia itu bukan orang percaya, tapi dia masih berdoa. Tuhan, jika kehendak Engkau, biarlah kami bersama. Dia tahu sudah duniawi, dia bilang kehendak Engkau. Dia memaksakan kehendak Tuhan. Kalau kau tahu itu duniawi, belum mengenal Tuhan, itu memang bukan kehendak Tuhan. Tidak payah doa lagi, tidak payah tanya lagi jiran kau minta saput. Ya, kalau Gembala James sudah bagi tahu bukan, dia cari lagi pemimpin lain yang boleh saput dia. Kau rasa ini kehendak Tuhan. Jadi kalau ada pemimpin yang kompromi jemaat, oke, baik itu. Nah, habislah. Maka dia terima, dia aminkan itu. Nah, ingat, jangan kita melanggar perintah Tuhan. Ada benda yang jangan didoakan lagi, buang terus. Kita tahu sudah kan, betul kan? Jadi kalau kau tahu racun, kau mau minum lagi. Tuhan, kalau ini kehendak Engkau, saya minum ini racun. Bukan, kau menguji kuasa Tuhan. Ya. Jadi kita perlu tahu apa yang kehendak Tuhan. Setelah itu baru kita go ahead, teruskan melakukan sesuatu yang kita sudah tahu kehendak Tuhan. Yang bukan kehendak Tuhan 2026 ini, kasih let go dia, ya. Jadi oleh itu ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang baru saya masuk poin dia. Ada beberapa perkara sebagai panduan yang perlu kita lakukan berada dalam kehendak Tuhan. Yang pertama yang perlu kita lakukan bersesuaian kehendak Tuhan, ya. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang pertama adalah melakukan pekerjaan di dalam kasih. Yang pertama tahun 2026 melakukan pekerjaan di dalam kasih. 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Buku 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam 1, 2, 3. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam kasih. Tahun ini ada banyak orang melakukan perbuatan yang bagus, tapi harus dilakukan di dalam kasih. Ada banyak pekerjaan dan pelayanan yang perlu dilakukan di dalam kasih. Amin. Kita lihat banyak sekarang umat Kristen ataupun bukan Kristen, terutama bukan Kristen,
Mereka bekerja dan melakukan sesuatu the best, terbaik. Tetapi kebanyakan dilakukan tanpa kasih. Marah-marah, maki-maki, mengumpat, mengkritik, menjatuhkan orang. Nah, apabila kita berada dalam lingkungan seperti ini, kita tidak bergairah untuk melakukan satu pekerjaan. Ya. Saya baca satu survei di Malaysia begini. Perbetulkan saya, kalau ada yang pernah baca ini bagus juga ya. Dia katakan begini, orang Malaysia kalau dia dapat satu kerja yang bagus dan gaji yang besar, tetapi environment dia, suasananya memberi tekanan, mereka sanggup tinggalkan pekerjaan itu. Karena mereka mau jaga hati mereka. Betul kan? Orang Malaysia. Mereka tidak mau tertekan. Mereka tidak mau dapat kencing manis di sana. Ataupun darah tinggi apa semua. Kebanyakan mereka mau cari yang selesa. Yang penting hati dia damai, walaupun gaji tidak berapa tinggi. Yang penting saya suka di tempat ini, suasana itu, bos pun bagus, dibilang apa gitu. Itu kawan pun bagus. Ini mereka lama di sana. Tapi kalau yang teriak-teriak itu, awaslah kau. 3 bulan dapat notis. Mau resign, walaupun gaji dia 5.000 ke 10.000. Mereka tidak tahan punya. Dan kita pun demikian. Lakukan pekerjaan mulai tahun ini di dalam kasih. Kasih itu penting dalam pekerjaan. Kalau ada kasih dalam pekerjaan kita, tidak benci-benci orang, tidak mengumpat, tidak begaduh-begaduh. Ada orang bekerja kan suka cari pasal, mau begaduh di tempat kerja. Bikin panas betul. Inilah dunia kan. Tapi kita harus menunjukkan tauladan karena kita pengikut Yesus. Kita mesti memiliki kasih, betul kan? Ada kasih dalam hidup kita. Jadi dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, bukan hanya di luar, tapi dalam gereja, perlu ada kasih supaya orang nampak kamu ini, you different, kamu lain, tidak seperti orang lain. Ada sesuatu yang membuatkan saya, bila saya dekat dengan kamu, darah tinggi saya kurang, kolesterol saya turun. Ada something, sesuatu yang bagus dalam diri kamu itu, yaitu love, ada kasih. Jadi orang yang memiliki kasih Tuhan, environment dia, kau akan mendapat suasana yang mempengaruhi kesehatan orang di sekitar kau. Jadi kasih itu memainkan peranan yang penting. Jadi kasih itu tingkatkan 2026 ini dalam hidup kita sebagai orang percaya, lakukan segala sesuatu dalam kasih. Amin. Wah, itu indah sekali kalau ada kasih dalam hidup kita. Di dunia mereka mencari kasih, dan kasih itu sebenarnya ada di dalam orang percaya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Aduh, punya bangganya kita ini orang Kristen, ada kasih, Pak. Ada kasih luar biasa. Kita yang bosan berbuat baik, kasih kita luar biasa. Kita different, kita berbeza dengan orang yang satu jawatan dengan kita, dengan orang luar, sebab ada kasih dalam hidup kita. Amin. Kau tengoklah, kalau kau kekurangan kawan itu karena mungkin kurang kasih. Tapi kalau banyak kau punya geng keras di tempat kerja di mana-mana, orang suka sama kau. Ini orang boleh tahanlah dia punya kasih. Tahap dewa sudah kasih dia. Jadi kasih itu penting dalam hidup kita. Amin. Dan gereja ini memiliki kasih Tuhan. Itulah ramai orang mau pergi sini. Beri kemuliaan pada Tuhan. Jadi apapun terjadi, itulah suasana. Ya, di tempat kerja, di mana-mana itu paling penting ya. Yang kedua, 2026 ini melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang pertama tadi adalah melakukan pekerjaan dalam kasih. Yang kedua, melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Nah, dia bilang, tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kau bah, saya sudah bah itu. Dia bilang, ini berbantah-bantah. Jangan main-main no. Umat Israel berbantah-bantah di padang gurun, 1 juta lebih yang kena bunuh oleh malaikat. Dikatakan karena mereka bersungut-sungut ditampar malaikat maut. Bukan setan yang tampar, malaikat maut, utusan Tuhan. Karena Tuhan geram orang yang suka bersungut-sungut. Jangan main-main dengan bersungut-sungut, ya. Filipi pasal 2 ayat 14. Pasal 2 ayat 4. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan
Berbantah-bantah, kasih kuah cikit supaya tersindir kawan kau. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Nah, bukan saya cakap Siapa cakap? Yes, Alkitab nih. Paulus, lakukan segala sesuatu tahun 2026 dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kau buatlah kerja dengan bersungut-sungut. Tidak ada blessing itu. Apa yang kita buat dengan bersungut-sungut, makanan sedap pun tidak sedap. Pekerjaan yang bagus pun tidak jadi bagus. Itulah kuasa bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut lah ladang ternakan kau. Si Arwin di sini. Apa saya punya kambing semua. Habis kau. Itu kambing pun bagus saya mati doang. Jangan bersungut-sungut walaupun ada banyak penyebab-penyebab yang membolehkan kita bersungut-sungut. Tapi jangan pilih untuk bersungut-sungut. Lakukan pekerjaan itu apa juga dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih. Sesusah, sesulit macam manapun pekerjaan itu. Terima kasih, thank God. Terima kasih untuk pekerjaan pada hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih apa yang ada, makanan kami, minuman kami, kesehatan kami, pakaian kami. Jangan bersungut-sungut tempi naik. Tahun 2026 ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Jangan bersungut-sungut majikan kau. Apa punya majikan ini tidak bagi ampau sama kami. Mau dekat sudah ini Chinese New Year pun belum lagi dia muncul dia pergi luar negara lagi. Jangan bersungut-sungut. Makin kau bersungut-sungut kepada majikan kau, kepada kawan kau tidak akan dapat apa-apa. Bagus penuhkan bibir kita ini dengan ucapan syukur. Amin. Orang yang pandai mengucap syukur, kesehatan dia bagus. Kurang stres. Ya, sebab dia diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau itu minyak saja ada suara. Kalau orang yang buat tuh minyak yang sejati itu perlu dia punya cakap, dia perlu jaga, baru dia punya original itu nampak, apalagi kita. Betul kan? Kita perlu bersyukur selalu dalam kehidupan kita. Lawan daripada bersungut-sungut dan berbantah-bantah adalah bersyukur. Dan saya tahu dalam keluarga yang paling banyak berbantah-bantah itu adik-beradik. Yang satu karena suruh ambil kayu, saya saja dia bilang. Kau tahu kami yang ada anak ini sudah biasa. Ya. Tapi saya rasa anak kami sudah bertobat lah. Kalau dia karena suruh satu buat kerja, contohnya lah pergi buang sampah. Bangga lah dia itu. Macam dia kerja 30 kali sudah. Padahal baru 1 kali. Kalau kau suruh yang kedua kali sudah, saya lagi dia bilang, saya sudah buat ini kerja semua. Padahal baru 1. Amin kah? Kebanyakan begitu kan? Nggak tahu, mungkin kamu punya keluarga lebih bagus daripada keluarga Gembala James. Betul lah. Kami punya keluarga ini ada masalah. Jadi jangan rasa bangga sudah lakukan sesuatu. Saya lagi karena suruh, gaduh-gaduh lagi. Dia lagi dia bilang, jangan, kalau macam itu kau tidak dapat itu upah tuh. Tidak akan dapat. Iya. Kau karena suruh buat. Baik di rumah, di gereja, di mana-mana. Paling kita pandai bersendiwara adalah di tempat kerja. Karena suruh apa saja ataupun di sekolah. Itu cego suruh apa saja, yes. Ya cego, panat pun pergi saja. Tapi kalau di rumah, kau kasih lampias lah kemarahan kau tuh. Kalau dapat cego kita dari sini kan. Itu murid itu jangan terlalu percaya. Ya cego, di rumah dia kasih lampias kepada orang tua dia. Orang tua yang jadi sasaran. Di tempat kerja cool betul macam yang sejuk nggak pernah panas punya. Ya. Di rumah muncullah tabiat-tabiat tuh yang setan atau dari mana itu keluar. Tapi di rumah lah tempat kita belajar untuk jangan bersungut-sungut. Amin. Kalau anak-anak muda-mudi dan jemaat belajar tidak bersungut-sungut di rumah, gerenti di luar pun kamu buat tidak bersungut-sungut. Tidak ada kepura-puraan.
di luar, di sekolah ataupun di tempat kerja. Karena di rumah kamu sudah tidak bersungut-sungut. Betul, garanti di rumah itu dia punya jawaban. Kalau pandai bersyukur di rumah sudah, di luar pun kamu boleh bersyukur sudah. Amin. Dan kita yang the best, kenapa? Sudah belajar di rumah. Jadi jangan pandang rumah tangga itu, keluarga itu sangat penting. Memainkan peranan untuk kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, ya, karena mau panas sudah saya kasih akhir juga ini. Belum bagi. Yang ketiga, untuk tahun ini melakukan seperti untuk Tuhan. Yang ketiga dalam melakukan pekerjaan dengan jujur. Amin. Apa yang saya katakan untuk tahun ini di awal ini adalah sebenarnya untuk blessing kita supaya kita berhasil. Betul. Berhasil dalam perniagaan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam purpose, dalam tujuan kita, dalam azam-azam kita yang bagus itu. Berhasil. Dan ini dia punya basic dalam hidup kita supaya kita dipercaya dalam masyarakat. Amin. Ini sangat penting. Oke. Yang ketiga, melakukan pekerjaan dengan jujur. Ayub pasal 1 ayat 1. Sekarang kita belajar daripada Ayub yang penuh dengan masalah. Dia punya anak terbunuh, dia punya binatang ternakan, semuanya sudah habis. Tetapi lihat ini Ayub ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan perhatikan perkataan jujurnya. Bukan hanya saleh, banyak orang rohani tapi tidak jujur. Rohani nampak. Kata-kata dia tidak pernah yang kasar. Haleluya, puji Tuhan. Itu saja kata-kata dia selalu dengan rohani betul ini orang ya. Ada masalah pun haleluya, rohani. Saleh. Tapi tambah sedikit. Rohani perlu ada kejujuran. Karena kalau rohani saya tidak jujur, kau akan memberi batuan sandungan kepada orang lain. Rohani tanpa kejujuran hanya memberi batu sandungan. Bahkan kalau orang tersandung dia lebih jatuh lebih dalam lagi. Kan dia bilang, pokoknya pada itu. Pimpin pujian pada itu. Wah boleh tahan pada itu selalu aktif di gereja. Rohani pada itu. Kuat dalam Tuhan. Tapi tidak jujur. Tapi Ayub, dia tidak pelayanan. Betul kan? Dia jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kunci untuk jujur adalah takut akan Allah. Amin. Jadi secret dia, rahasia untuk jujur dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apa yang kita lakukan adalah takut akan Allah. Takut akan Allah 2026 membuatkan kita jujur. Banyak orang yang baik tapi sedikit orang yang jujur, betul? Dan hari ini apabila firman Tuhan disampaikan, saya percaya firman Tuhan bekerja sehingga kita menjadi orang yang jujur juga. Katakan amin. Ini penting ya. Dan hanya orang yang takut akan Tuhan boleh memiliki kejujuran dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam tanggung jawab. Kata-katanya ya. Nah jujur ini tidak semestinya apa yang kita lakukan itu sempurna ataupun disebut apa perkataannya. Saya kurang pasti dalam, tetapi perkataan dalam bahasa Inggris perfectionist apa macam begitu kah? Lebih kurang begitu, tapi betul kan? Artinya sempurna. Kejujuran itu bukan sempurna tahu. Kejujuran itu bukan sempurna karena kita tidak mencapai sempurna. Kalau paksa orang sempurna dia akan tertekan. Ya. Jadi kita bukan bagian perfectionist ini, ya, yang sempurna. Tetapi yang jujur dikatakan di sini adalah walaupun kau gagal, walaupun kau lemah, kau mengakui yang kau gagal. Kau mengakui yang kau tidak mampu buat itu kerja. Jangan tipu diri sendiri, itu nama dia jujur. Boleh paham kan? Jujur itu sebenarnya perlu ada. Masalah orang banyak orang adalah mereka tidak jujur. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka gagal. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka bukan seorang yang perfectionist. Mereka mau dilihat cemerlang saja ataupun sempurna. Mereka takut mengaku yang, bos saya tidak pandai buat ini kerja. Takut mau cakap yang mereka tidak pandai. Jujur itu mengakui, saya tidak dapat lakukan ini kerja. Jangan pura-pura. Dan kejujuran itu paling penting. Kalau kau jujur, orang akan ringan tangan bantu kau. Oh kau tidak tahu ini benda, oke saya akan bantu dengan kau. Amin.
Contohnya pemusik. Mungkin ada satu pemusik yang kurang mahir daripada yang lain. Jujur saja, jangan mengaku hantam saja. Seolah-olah kamu pun profesional, padahal sudah orang dengar sudah itu musik sudah salah, sudah betul kan? Akun saja, ini chord saya tidak tahu. Ini contoh saja lah. Wah, itu namanya jujur. Itu ada hati seperti Ayub. Amin. Kau jujur bahwa kau gagal. Kau jujur bahwa kau ada satu masalah dengan emosi kau. Saya ini seorang panas barang, quick temper. Saya ini seorang yang, ada masalah ini. Jujur itu sangat penting. Orang suka orang yang jujur. Kalau kita memperlihatkan kerohanian saja yang seolah-olah bagus tapi tidak jujur, itu sombong nama dia. Dan orang tidak suka dekat dengan kita. Sok rohani, orang bilang kan, Indonesia bilang sok rohani. Yang Tuhan mau adalah kejujuran. Amin. Kalau kau tidak paham itu kerja ataupun pelayanan, apa saya bilang jujur. Jujur dalam tugas kita, jujur dalam pekerjaan kita, jujur dalam ekonomi, jujur dalam apa yang kita ucapkan kepada orang lain. Ya, itu sangat penting. Kalau tidak ada kejujuran, maka kita akan tipu diri sendiri. Contohnya satu kerja. Kita bilang kita dapat lakukan, padahal kita tidak dapat lakukan itu kerja. Jangan bilang, saya dapat lakukan. Karena di sana ada kesombongan sudah. Dan kalau kau tidak dapat lakukan, kau dituntut melakukan itu. Lebih baik mengaku yang sudah dapat lakukan kerja itu. Amin. Jadi ini sangat penting. Kejujuran itu perlu ada dalam gereja dan bermula di rumah Tuhan. Katakan amin. Dan kalau ini ada, garanti jemaat sini diberkati luar biasa. Masyarakat akan respect kamu bila ada kejujuran. Amin. Kita ambil contoh Ayub. Dia seorang yang jujur, dia terbuka. Demikian juga kita pada hari ini. Kita buka topeng kita yang perfeksionis itu, yang melihat bahwa saya sempurna, saya dapat lakukan segala sesuatu. Cabut keegoan, turunkan keegoan itu. Kita punya ego semua itu. Dan memiliki kejujuran. Amin. Orang yang jujur ramai kawan dia. Dan kawan-kawan kamu akan percaya dengan kamu. Bukan dia mau tengok kau pandai, dia mau tengok kau jujur. Oh, ini orang jujur, saya suka dia ini. Saya ambil dia. Dalam pekerjaan, sebab dia jujur. Bukan karena dia terlampau mahir dalam pekerjaan, tapi dia jujur. Senang mau ditunjuk orang yang jujur. Amin. Jadi kejujuran itu perlu ada dalam hidup kita. Percayalah, tahun ini kalau firman ini dilakukan, banyak yang kena promosi. Diberkati, dipercaya dalam banyak bidang dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, untuk tahun 2026 ini, yang perlu kita lakukan seperti untuk Tuhan adalah yang keempat terakhir, melakukan pekerjaan dengan berkualiti. Ya. Melakukan pekerjaan dengan berkualiti. Buku Amsal pasal yang ke-21 ayat 5, pancarkan di sana. Buku Amsal pasal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Sekali lagi, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Perhatikan perkataan rajin dan kelimpahan. Ya, orang yang rajin ini, apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang berkualiti. Dia rajin melakukan sesuatu berkualiti. Dan apabila dia melakukan sesuatu yang berkualiti, kenapa disebut berkelimpahan? Bukan pasal dia rajin saja. Kalau kau rajin pun, tapi kau tidak melakukan pekerjaan berkualiti, kau tidak kena promote lagi. Mungkin satu kerja saya kena bagi. Tapi setelah itu, contohnya kau buat satu kereta, kau bilang kau mekanik yang profesional. Tapi setelah kau buat satu kereta, tapi kereta itu tambah rusak. Kau tidak jujur melakukan. Ada mekanik sekarang kan tipu-tipu begitu. Bukan pula dia kasih bagus, dia kasih rusak lagi sedikit supaya itu customer datang balik ke tempat itu. Bila kita buat begitu, walaupun kau pandai sebagai mekanik, orang tidak akan datang sama kau sudah. Bahkan itu customer tadi dia kasih rusak lagi nama kau. Itu mekanik di sana itu dia bilang jangan kau pergi sebab dia tipu. Itu harga sepatutnya 200 tapi dia kasih 700. Saya punya kereta begini. Jadi walaupun kau dapat untung, satu kali saya untung. Dan orang tidak akan sebarkan yang bagus tentang diri kau. Tapi orang melakukan kerja yang bukan hanya rajin tapi berkualiti. Wah, bila dia tahu itu kereta dia bagus, dia akan cakap dengan kawan-kawan dia. Di kedai kopi di mana-mana,
Dulu kau pergi sana 1.000 kan, itu kereta kau tambah 100. Kau pergi ini, nah baru saya pergi tempat itu, dia bilang, bagus pula ini orang, dia bilang. Sederhana saya tapi punya bagus, dia buat di kerja saya. Saya punya kereta pun dalam keadaan oke semua. Nah, berkualiti itu membuatkan tambah kerja. Karena promote, banyak orang mau sama kau, betul kan? Kenapa? Kau buat berkualiti, bukan setakat rajin. Jadi di sini yang disebut dalam Amsal ini bukan setakat rajin, tetapi orang ini berkualiti. Amin. Saya percaya ada banyak jemaat kalau dia melakukan pekerjaan yang quality, serius saya cakap, serius kalau mau satu hari belum habis satu kerja, orang akan telepon kau lagi. Betul. Belum habis satu kerja lagi orang akan telepon kau. Sebab kenapa? Dia tahu kau adalah seorang yang berkualiti. Amin. Dan tidak habis-habis kerja kamu karena kamu buat yang berkualiti. Kalau 1 tahun baru 2 kali karena panggil 1 kali, maksudnya kau tidak berkualiti. Walaupun kau rajin. Tapi orang yang berkualiti tidak putus-putus pekerjaan ataupun bisnisnya. Jadi bila kau dapat peluang melakukan satu pekerjaan besar ataupun kecil, lakukan dengan segenap hati dan penuh kualiti, maka yang kau lakukan yang kecil itu sebenarnya kecil saja tapi berkualiti, itulah sebenarnya bisnis kau maju. Karena kau lakukan dengan kualiti. Setiap peluang yang Tuhan bagi yang besar dan kecil di tangan kau, lakukan dengan segenap hati dan kualiti. Karena apa? Bila kau melakukan sesuatu yang penuh kualiti itu, justru yang kau lakukan itu yang berkembang biak. Amin. Satu itu yang membuatkan kau terkenal sebab apa? Kau melakukan dengan kualiti. Satu perkara yang kau buat yang sederhana tapi dengan penuh kualiti, itu yang membuat nama kau besar. Tapi satu hal yang kau buat yang kecil ataupun apa saja dengan cincai-cincai, nama kau terkenal juga. Terkenal juga. Tapi terkenal orang akan cakap jangan pergi lagi sama dia. Dengar baik-baik statement saya pada hari ini. Kalau kita melakukan tugas apa saya penuh quality, orang akan cari kau balik. Amin. Apa saja. Jadi pada hari ini jangan lakukan pekerjaan cincai-cincai. Cincai-cincai tidak berkualiti mendatangkan 2 kali kerja, betul kan? Keburukan lagi. Nah juga orang yang buat rumah di sini, oke, kita ada jemaat buat rumah. Kalau kau buat satu rumah, renovate, ya, kau buat cincai-cincai. Apa terjadi kalau itu rumah rubuh? Kalau ngamam itu tuan rumah sedang makan-makan di dalam, rubuh, mati. Itu karena apa? Kerja cincai-cincai. Kalau kau buat kerja jalan raya, kau buat cincai-cincai, kasih turapnya nipis ya begitu. Apa akan terjadi kalau dia berlubang? Banyak eksiden boleh terjadi, betul kan? Itulah akibat cincai-cincai, tidak berkualiti. Nah, kalau mau, kenapa Abah ini saya punya kerja ini macam tidak on off saja macam mana? Itu karena mungkin cincai-cincai. Kalau kita buat yang the best, garanti orang cari kita balik, betul. Garanti orang cari kita balik. Amin. Betul. Jadi buat segala sesuatu sekecil macam manapun dengan berkualiti, maka orang percaya pada kau. Iya. Kepercayaan itu yang paling penting daripada pekerjaan itu sendiri. Amin. Kepercayaan. Bukan karena karisma kau, bukan karena pengalaman kau, bukan karena sertifikat kau. Itu bagus, tapi yang paling penting bukan itu. Orang cari kau punya kepercayaan. Kalau kau berjaya curi hati dengan kepercayaan, maka sederhana pun pengalaman kau, sertifikat kau, orang akan cari kau sebab kau buat kerja berkualiti mah. Betul kan? Kau buatlah yang the best, jangan cincai-cincai. Kadang-kadang kita mau cincai-cincai karena sikit save duit, dia bilang. Ingat, kau buat begitu, bisnis kau akan rusak. Buat yang terbaik, pekerjaan apa saja, dan itu membuatkan kau kena promote. Kau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi jika Yesus ada di hati kita, pasti kita buat pekerjaan yang berkualiti, betul kan? Jika Yesus ada. Kecuali bukan Yesus di hati kita, pasti ada motif-motif yang tidak betul. Dan itu pun menguji kita. Selama ini saya ada Yesus kah tiada? Betul kan? Nah, jadi untuk menguji bahwa Yesus ada dalam hidup kita,
Yang pertama, bukan hanya ada urapan. Untuk membuktikan Yesus ada dalam hidup kita, yang pertama melakukan pekerjaan di dalam kasih. Yang kedua, melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Yang ketiga, melakukan pekerjaan dengan jujur. Dan yang terakhir adalah melakukan pekerjaan dengan berkualitas. Beri kemuliaan pada Tuhan. Nah, dengar baik-baik. Kalau keempat hal ini kita lakukan bersama, bisnis, pekerjaan, dan hidup kamu diberkati Tuhan. Percayalah. 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 Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan gereja ini bertumbuh, pelayanan kita semakin mendunia. Misi kita banyak jiwa-jiwa dapat dijangkau. Percayalah.